Hai, selamat datang channelku Zulensa, dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang satu hal yang bisa bikin nilai UTBK kamu maksimal. Dan aku yakin kalau misalkan kalian paham tentang satu hal ini, kalian bisa dapat nilai UTBK di atas 600. So make sure kalian nonton video ini sampai akhir. Jadi sebenarnya apa sih satu hal yang aku maksud tadi? Apakah itu perdalam materi, apakah itu latihan soal, atau itu tryout? Sebenarnya tiga hal ini pun penting, tapi ada satu hal yang jarang pejuang PTN ketahui, atau mungkin jarang sekali diperhatikan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya satu hal yang aku maksud adalah item response theory atau IRT. Sebelumnya buat kamu yang baru join di channel ini, perkenalkan aku Zulensa, content creator edukasi dan pengembangan diri. So buat kamu yang tertarik dengan konten edukasi dan pengembangan diri dan mungkin butuh tips masuk perguruan tinggi negeri, silahkan di subscribe. Oke, let's back to the topic, item response theory atau IRT. Di video ini aku bakal bagi ke 3 bagian. Yang pertama, aku bakal ngejelasin tentang apa itu sebenarnya IRT atau Item Response Theory. Dan yang kedua, aku bakal ngejelasin bagaimana Item Response Theory atau IRT itu bekerja. Dan yang ketiga yang harus benar-benar diperhatikan, gimana sih cara dapat nilai UTBK yang maksimal setelah kita mengetahui tuh apa itu IRT dan juga bagaimana Item Response Theory atau IRT itu bekerja. Apa itu IRT? Item Response Theory atau IRT itu merupakan sistem pembobotan yang dipakai di UTBK. Jadi sistem pembobotan IRT ini berfokus kepada tingkat kesulitan dari setiap soal di UTBK. Jadi bobot dari setiap soal yang dijawab benar itu bakalan berbeda-beda, tergantung dari tingkat kesulitannya. Sistem pembobotan seperti ini udah lama dipakai oleh negara-negara maju kayak Amerika dan negara-negara di Eropa. Dan sistem pembobotan IRT ini dianggap bisa menilai kemampuan dari setiap peserta lebih baik dibanding sistem pembobotan lainnya. Jadi simpelnya dari sistem IRT ini, ketika ada suatu soal dijawab benar oleh banyak peserta, maka pembobotannya pun akan kecil. Karena apa? Karena soal tersebut dijawab benar oleh banyak peserta. Maka dari itu soal tersebut dikategorikan sebagai soal yang mudah. Dan sebaliknya, ketika suatu soal itu dijawab oleh sedikit peserta, maka soal itu akan dikategorikan sebagai soal yang sulit. Maka dari itu soal tersebut akan diberi bobot yang tinggi. Bagaimana cara kerja dari Item Response Theory atau IRT? Nah, tadi udah dijelasin tuh tentang gambaran besar dari sistem pembobotan IRT yang mana dipakai di UTBK beberapa tahun ke belakang. Nah, sekarang tinggal gimana sih cara kerjanya dari Item Response Theory itu? Cara kerjanya dari sistem pembobotan UTBK. Kita ambil contoh 3 jenis soal. Yang pertama adalah soal A, yang kedua adalah soal B, dan yang ketiga adalah soal C. Soal A berhasil dijawab benar oleh 25% dari jumlah peserta. Sedangkan soal B dijawab benar oleh 50% dari jumlah peserta, dan soal C dijawab benar oleh 75% dari jumlah peserta. Karena soal A dijawab oleh 25%, maka dapat dikategorikan soal sulit karena hanya sedikit orang yang berhasil menjawab soal tersebut. Maka dari itu akan diberi pembobotan yang besar. Katakanlah pembobotannya adalah 3. Kita berpindah ke soal B. Karena soal B berhasil dijawab oleh 50% dari jumlah peserta, maka dapat disimpulkan soal B tersebut merupakan soal yang sedang-sedang saja, nggak sulit dan juga nggak mudah. Maka dari itu pembobotannya pun akan diberikan sedang, katakanlah adalah 2. Kita beralih ke soal C, yang mana soal C dijawab oleh 75% dari jumlah peserta. Karena dijawab oleh mayoritas dari jumlah peserta, maka dapat dikategorikan soal C ini merupakan soal yang mudah. Karena soal C ini dikategorikan sebagai soal yang mudah, maka pembobotannya pun akan kecil. Katakanlah adalah 1. Dari contoh tadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa semakin sulit soal, maka pembobotannya pun bakalan tinggi. Dan sebaliknya, semakin mudah soal, maka pembobotannya pun akan kecil. Dan cara mengetahui kalau soal itu sulit atau mudah,
dilihat dari jumlah peserta yang menjawab benar. Kalau jumlah peserta yang menjawab benar itu banyak, berarti soal itu soal mudah. Dan kalau jumlah peserta yang menjawab benar itu sedikit, maka dapat dikategorikan soal itu soal sulit. Tips dapat nilai UTBK yang tinggi. Tadi kita udah mengetahui tentang apa itu sebenarnya item response theory, yang mana itu adalah sistem pembobotan di UTBK. Dan kita udah mengetahui juga tuh bagaimana sih cara kerja dari IRT, gimana sih cara menilai suatu soal itu dikatakan soal sulit, gimana cara menilai suatu soal itu dikatakan soal mudah dan pembobotannya. Nah, sekarang kita move ke poin yang mungkin udah ditunggu-tunggu. Nah, gimana sih cara dapat nilai UTBK yang tinggi? Gimana sih cara dapat nilai UTBK di atas 600? Yang pertama, jawab semua soal. Sebisa mungkin kalian jawab semua soal, jangan sampai ada soal yang kosong. Karena di sistem pembobotan IRT ini nggak mengenal yang namanya plus 4 min 1. Jadi ketika kalian salah dalam menjawab soal, nggak akan dikurangi nilainya. Nggak kayak sistem pembobotan yang ada di SIMAK UI atau ujian mandiri lainnya. Jadi jangan sampai ragu untuk jawab semua soal. Tips yang kedua, pakai metode eliminasi. Dalam mengerjakan soal, gak jarang kita ada di suatu titik yang mana kita bingung banget nih, harus pilih jawaban yang mana. Ditambah gak ngerti sama materinya, itu pasti ngeblank banget kan? Nah, kamu bisa pakai metode eliminasi. Untuk pakai metode eliminasi, kalian cukup ngebuang opsi jawaban yang kalian anggap salah. Jadi contoh ada 4 opsi di sini. Opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D. Nah, katakanlah kalian nganggep opsi A ini nggak make sense kayak gitu. Nggak ada korelasinya sama soal. Oke, saatnya opsi A ini disingkirkan. Tersisa opsi B, opsi C, dan opsi D. Nah, terus kalian mikir, kalau misalnya opsi D ini juga nggak nyambung kayak gitu, mungkin salah, nggak ada korelasinya. Kalian singkirkan lagi. Nah, tinggal tersisa opsi B dan opsi C. Nah, tinggal 2 lagi nih. Nah, setelah kalian pikir-pikir, ternyata opsi C ini bisa dianggap lebih benar kayak gitu. Dan opsi B ini ternyata nggak nyambung sama soalnya kayak gitu. Jadi kalian bisa singkirkan opsi B dan hasil akhir adalah opsi C. Dengan kayak gini, kalian bisa memilih soal dengan rasional, jadi nggak terlalu nembak dan asal-asalan. Poin ketiga yang udah jelas adalah belajar. Karena percuma aja kalian udah mengerti tentang item response theory atau IRT dan kalian udah tahu trik-triknya, tapi kalian nggak belajar, kalian males-malesan, kalian hobinya rebahan, nonton drama Korea, mabar ML, mabar PUBG, itu bakalan sia-sia aja. Jadi jangan lupa untuk belajar dengan konsisten, rajin-rajin perdalam materi, perbanyak latihan soal, ini penting karena kita bisa karena terbiasa. Dan yang ketiga, perbanyak tryout. So itu dia item response theory. Aku apresiasi buat kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau ada yang dirasa salah dari video ini, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya untuk video tips PTN berikutnya. And the last, see you guys in the next video. Bye-bye.